Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Halo anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ketemu lagi dengan Bu Ice, walaupun hanya melalui online. Apa kabar pagi hari ini? Bu Ice harap anak-anak dan adik-adik sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap selalu bahagia, senang, dan juga tetap bersyukur pada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih tetap beraktivitas di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah, tetapi Bu Ica harap itu semua tidak menghilangkan rasa semangat adik-adik dan anak-anak untuk selalu bersyukur, berdoa kepada Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik dan anak-anakku sekalian, kayaknya baru selesai ujian ini ya, selesai ujian PAT atau ujian penaikan kelas. Yang kelas 6, ujian untuk lulus SD. Bica tahu anak-anak pasti bisa, walaupun ujian secara online. Harapan kita semua ya adik-adik, pasti naik kelas, dan yang kelas 6 sudah pengumuman kemarin sudah lulus. Bica ucapkan selamat ya buat anak-anak kelas 6 yang sudah lulus. Itu semua karena berkat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Bu Ica menyampaikan firman Tuhan hari ini, Bu Ica ajak anak-anak sekalian untuk bernyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa yuk. Bica ajak kita berdoa bersama-sama. Ayo, bagaimana ya adik-adik sekalian ya? Kita lipat tangannya
tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Untuk kesehatan, nafas hidup yang berharga. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat pengertian supaya kami sebagai anak-anak-Mu dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik dan anak-anakku sekalian, kita buka Alkitab di dalam perjanjian baru ya adik-adik. Di bawah perikop atau judulnya tentang persembahan berhala. Silakan adik-adik dan anak-anakku sekalian membaca di rumah masing-masing dan dengarkan pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Ya adik-adik. Nah, adik-adik dan anak-anakku sekalian masih ingat nggak cerita minggu kemarin? Siapa ayo? Ayo siapa yang bercerita kemarin? Ada yang ingat nggak? Ya Kak Denis ya. Kak Denis minggu kemarin bercerita tentang persembahan. Yaitu menyisihkan uang jajan kita, persembahkan kita ke gereja dalam bentuk rasa syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Nah adik-adik, kalau kita punya uang 5.000, kita buat apa? Ayo adik-adik, kita punya uang 5.000, terasa banyak ya kalau uang 5.000 ya. Kita pengen beli apa-apa, pengen membeli apa? Ayo adik-adik bisanya kalau kita punya uang jajan dikasih mama sama papa. Ayo apapun kita beli. Tapi dengan uang 5.000 tidak banyak yang kita beli ya adik-adik. Tapi kalau kita punya uang 50 atau 100, lihat adik-adik. Tentu kita akan membeli banyak jajan yang kita harus beli. Nah, adik-adikku sekalian, kalau kita sudah punya pegang uang 50 ataupun 500, kita tentu berpikir apa yang kita harus beli ya? Wah, kita apalagi anak perempuan, kita beli boneka. Kalau anak laki-laki beli mobil-mobilan. Wah, banyak sekali ya. Tapi ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit, lama-kelamaan akan menjadi bukit. Artinya kalau kita kumpul uang sedikit demi sedikit, lama-lama uangnya jadi banyak. Itulah sebabnya adik-adik dan anak-anakku sekalian yang Bu Ice cintai, gereja kita mengadakan yang namanya persembahan. Persembahan itu selain sebagai ucap syukur, tapi juga bisa menjadi pelayanan bagi sesama. Kalau uang sedikit demi sedikit kita kumpulkan, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin, yang berkekurangan. Dalam kisah Alkitab kali ini, Paulus menulis surat yang isinya membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat Makedonia.
Adik-adik tahu kan kalau jemaat di Korintus itu jemaat yang serba ada, jemaat yang istilahnya yang kaya. Kalau jemaat yang Makedonia, jemaat yang miskin, ya adik-adik ya, cerita yang minggu kemarin. Adik-adik dan anakku sekalian, jemaat di Korintus itu mereka tuh banyak yang berdagang di sana. Mereka juga bisa membayar pelayan. Tetapi sangat disayangkan ya adik-adik ya, mereka tidak ikut membantu orang-orang di Yerusalem, yang orang-orang di Yerusalem itu yang banyak membutuhkan. Tapi jemaat Makedonia adalah jemaat kecil dan miskin. Letaknya gerejanya aja di pedalaman, di pelosok. Tapi jemaat Makedonia ternyata dengan setia dan rutin mengumpulkan uang untuk orang-orang di Yerusalem. Menurut adik-adik, ada dua jemaat ini, jemaat Korintus dan jemaat Makedonia. Mana yang lebih baik adik-adik? Tentunya jemaat Makedonia. Kita juga diajari untuk belajar, memberi terutama kepada mereka yang membutuhkan. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, di antara kita ada yang cukup beruntung. Kita diberi jajan loh sama mama sama papa. Bagaimana dengan teman-teman kita yang berkekurangan? Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar memberi dengan cara memberi persembahan atau juga memberi hadiah kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Itulah teladan yang baik, seperti yang jemaat Makedonia lakukan bagi jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan untuk hari ini. Ya, jadi adik-adik kita belajar untuk memberikan persembahan, kita belajar menyisihkan uang jajan kita. Nah, adik-adik, marilah kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk memberikan apa yang kami miliki sebagai wujud rasa syukur persembahan kami. Dan ajarilah kami juga untuk selalu tetap peduli kepada sesama kami, serta dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi dan berdoa. Sekarang Bu Ica akan memberikan aktivitas. Kalau minggu kemarin dengan Pak Denis, aktivitas berupa apa ayo adik-adik? Kita membuat amplop yang berupa yang sekeren mungkin ya, yang membentuk hati. Kita memberikan uang jajan kita disimpan ke amplop itu. Nah, sekarang kita aktivitas hari ini kita membuat origami kertas warna berbentuk hati juga sama seperti kemarin, tapi buatlah yang banyak ya adik-adik, buat yang banyak, kita tempelkan di gardus seperti ini ya adik-adik. Kita membuat
origami ini kita tempelkan di gardus. Ya, gardus ini berbentuk agak sedang lah, dan nantinya gardus ini kalau kita sudah tempelkan kertas-kertas yang tadi kita sudah membentuk hati, kita isi atau kita simpan peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai untuk kita sumbangkan ke teman-teman kita yang membutuhkan. Bisa kan ya? Ibu Ice tahu, anak-anak pasti bisa ya. Nanti kalau sudah terkumpul, kita akan memberikan juga ke panti asuhan contohnya, pokoknya ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kita tutup dengan pujian adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sampai jumpa lagi adik-adik dan anak-anakku sekalian. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.